Kita semua pasti pernah lihat kan, nampan makan siang anak sekolah yang balik ke dapur tapi makanannya masih banyak banget. Ini masalah yang kayaknya ada di mana-mana ya. Tapi pertanyaannya, solusinya apa sih? Pertanyaannya kelihatannya sederhana ya. Mungkin Anda juga udah punya jawaban sendiri di kepala. Iya kan? Logis banget. Kasih tahu mereka pengetahuannya, jelasin soal dampak lingkungan, nanti juga perilakunya berubah. Setidaknya itu yang kita semua pikirkan. Tapi ternyata ada sebuah penelitian besar yang mencoba membuktikan jawaban jelas ini. Dan hasilnya, wah jauh dari dugaan. Temuan mereka justru menjungkir balikan asumsi kita dan mengungkap sesuatu yang jauh lebih menarik tentang gimana sih perilaku manusia, terutama anak-anak itu terbentuk. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Kita akan lihat sebuah penelitian yang dirancang dengan sangat cermat untuk menemukan kebenarannya. Jadi, ini lokasinya di Italia Utara, melibatkan 420 siswa SD. Mereka dibagi jadi dua kelompok. Satu kelompok dapat pelajaran soal dampak lingkungan dari sisa makanan. Kelompok satunya lagi, sebagai kontrol, dapat pelajaran soal hemat energi. Nah, yang keren, data itu dikumpulin sebelum, pas setelah, dan beberapa bulan sesudah pelajaran dikasih. Jadi ini bukan survei biasa loh, ini eksperimen beneran untuk mengukur apa yang berhasil dan apa yang enggak. Rapi banget. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi seru. Kita menemukan kejutan besar yang pertama dari penelitian ini. Sesuatu yang disebut kesenjangan sikap perilaku. Inti pertanyaannya jadi kebagi dua. Apakah pelajaran itu ngubah apa yang dilakukan anak-anak? Dan apakah pelajaran itu ngubah apa yang mereka pikirkan atau rasakan? Jawabannya ternyata beda banget. Coba kita lihat datanya. Kalau kita fokus ke perilaku alias kebiasaan buang makanan, pelajarannya itu ternyata hampir nggak ada efeknya buat jangka panjang. Garis biru itu kelompok yang dapat pelajaran soal makanan, hampir sama persis tingginya dengan garis merah atau kelompok kontrol. Awalnya sih turun dikit, ya mungkin karena lagi diawasin peneliti. Tapi beberapa bulan kemudian, ya balik lagi ke awal. Seolah-olah pelajaran itu nggak pernah ada. Tapi, coba kita lihat sisi lainnya. Kesadaran. Nah, di sini ceritanya beda total. Dampaknya gede banget dan bertahan berbulan-bulan. Anak-anak yang dapat pelajaran jadi jauh lebih peduli soal dampak lingkungan. Jadi, pelajarannya itu berhasil mengubah pikiran mereka. Mereka jadi lebih tahu, mereka jadi lebih peduli, tapi anehnya, mereka nggak berbuat lebih banyak. Nah, inilah konsep psikologis utamanya. Fenomena ini yang kadang bikin frustrasi. Ada jurang antara apa yang kita tahu seharusnya kita lakukan dengan apa yang beneran kita lakukan. Cuma tahu sesuatu itu buruk, ternyata nggak otomatis bikin kita berhenti ngelakuinnya. Pasti ada hal lain yang bermain di sini. Oke, jadi kalau ngasih pengetahuan aja nggak cukup. Terus apa dong kuncinya? Sekarang kita jadi detektif yuk, kita selidiki beberapa tersangka utama lainnya. Tersangka pertama kita adalah sifat dasar si anak. Gampangnya, apakah anak-anak yang secara alami lebih baik hati, lebih suka menolong, atau lebih peduli sama orang lain, itu lebih sedikit buang-buang makanan? Hipotesis ini kedengarannya masuk akal banget kan? Anak yang baik harusnya melakukan hal yang benar juga dong? Jawabannya, ternyata nggak ada hubungannya sama sekali. Sifat murah hati seorang anak dalam sebuah permainan eksperimen ternyata nggak bisa memprediksi apakah dia bakal ngabisin makanannya di kantin atau enggak. Jadi teori anak baik ini gugur. Oke, tersangka pertama gagal. Gimana dengan tersangka berikutnya yang paling jelas, pengaruh orang tua di rumah? Pasti ini ngaruh banget dong. Dan ternyata, lagi-lagi, studi ini nggak menemukan hubungan yang signifikan. Seketat apapun orang tua ngajarin soal jangan buang makanan, ternyata itu nggak ada kaitannya dengan perilaku anak mereka pas makan siang di sekolah, jauh dari pengawasan orang tua. Mengejutkan ya? Oke, kita udah coret pendidikan, sifat dasar anak, dan pengaruh orang tua. Jadi, apa dong yang tersisa? Jawabannya ternyata ada di kantin itu sendiri. Coba kita rangkum lagi ya. Studi ini udah ngecek banyak hal. Kebiasaan makan teman dekat, nggak ngaruh. Kebiasaan makan anak populer, nggak ngaruh juga. Sikap orang tua, udah kita bahas, nggak ada hubungan. Sifat baik hati si anak, juga enggak. Nggak ada satupun dari hal-hal ini yang bisa jadi patokan. Faktor penentunya bukanlah sesuatu yang abstrak, kayak nilai-nilai, atau sesuatu yang jauh, kayak aturan di rumah. Jawabannya jauh lebih simpel dan jauh lebih dekat. Dan ini dia jawabannya. Satu-satunya hal yang ternyata penting adalah perilaku anak-anak yang duduk persis di sebelah mereka.
Ya, kebiasaan seorang anak buang makanan itu ternyata sangat selaras dengan anak-anak yang duduk di dekatnya di kantin. Bukan teman baiknya di seberang ruangan, bukan anak paling populer, tapi anak-anak yang bisa mereka lihat secara langsung pas lagi makan. Kutipan dari penelitinya ini ngerangkum semuanya dengan pas. Ini bukan soal persahabatan atau diskusi, ini murni soal meniru secara langsung. Anak-anak ngelihat teman di sebelahnya nyisain makanan, dan secara nggak sadar itu ngasih sinyal ke mereka kalau, oh, nggak apa-apa kok kalau aku juga nyisain makanan. Oke, jadi setelah semua misteri ini terungkap, apa yang bisa kita pelajari? Mari kita simpulkan apa resep perubahan yang sebenarnya. Jadi, artinya semua ini apa? Artinya kita perlu mikirin ulang strategi kita. Langkah pertama, kita harus menargetkan perilaku, bukan cuma kesadaran, karena tahu itu beda dengan melakukan. Kedua, kita harus manfaatkan peniruan sosial langsung ini. Anggap aja kantin itu ruang kelas yang sebenarnya. Dan ketiga, kita perlu cari dan memberdayakan panutan positif di dalam kantin. Mungkin kita perlu menempatkan anak-anak yang makannya bersih secara strategis di antara teman-temannya. Kita harus bikin perilaku yang baik itu jadi kelihatan dan menular, langsung di tempat kejadian. Dan itu membawa kita ke sebuah pemikiran yang lebih besar. Kalau pengamatan langsung sekuat ini di kantin untuk urusan makanan, kira-kira pelajaran tak terlihat apa lagi yang dipelajari anak-anak kita cuma dengan melihat lingkungan terdekatnya? Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sosial dalam membentuk kebiasaan kita, seringkali tanpa kita sadari sama sekali.